Tidak berapa lama, pandangan Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 laki-laki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, bukankah tadi sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Erik melihat Mbah Ndok yang memimpin. Ia berjalan di barisan paling depan. Karena sudah terlanjur ikut dan sudah setengah jalan, Erik pun terpaksa mengikuti mereka. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu membuat Erik gak habis pikir, namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar, setidaknya itulah yang dilihat. Si mayit sudah diturunkan, dan ketika beranda dibuka, Erik hanya bisa bengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuklah, Erik pun membatin, seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Erik saksikan. Maksudnya gimana, Rik? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang kedor pintu itu kah? Aku pun bertanya. Erik menghisap rokoknya lama, lalu mengangguk. Gak mungkin lah, kataku mencoba berkilah. Namun sanggahanku hanya dijawab dengan wajah murung Erik. Gak hanya itu, Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Mau tidak mau, Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari, beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang membuat Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah itu dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Gimana sih? Itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Aku pun kembali bertanya. Erik terdiam lama, kemudian Damar memotong cerita Erik. Kali ini Damar yang bercerita. Hening, sepi, sunyi, setidaknya itulah yang dirasakan Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatnya ke sana kemari, ia baru ingat kalau ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Kemudian Damar mencari Erik, namun tidak ditemukannya kawan seperjalanannya itu. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran kemana semua orang pergi, Damar mencoba memanggil-manggil Erik. Namun tak kunjung ada jawaban. Kemudian dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit di teras rumah masih gelap, artinya malam masih belum terlewati. Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Damar masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Tangan Damar cekatan memeriksa seisi rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu. Sampai akhirnya pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran mojopolo. Sebuah ukiran khas Jawa. Damar pun mendekat pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa, Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kembang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong.
pocong. Namun Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, bertumpuk berantakan begitu saja. Damar bersiap menutupnya lagi, namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya, itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Damar mendengar suara pocong itu. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Damar masih mematung ketakutan, benar-benar mengeraskan syarafnya hingga suara pintu terbanting membuat Damar tercekat panik. Dilihatnya, Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Damar tak habis pikir. Wanita itu menatap Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Damar bahkan hingga saat ini. Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Saat itu Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengar peringatan dari Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa gila. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Erik melihat Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Damar, kini sudah berubah seperti sedia kala, seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Nak, kamarnya sudah disiapkan." Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada yang menarik selain ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling menerbahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti ada di tempat yang jauh. Itu adalah suara ayam yang pernah mereka dengar sebelumnya. Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai Erik akhirnya menggoyangkan badan Damar. Ia baru sadar wajah Damar terlihat pucat pasi seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, krungu apa ora?" Damar masih diam,
mencerna setiap kalimat Erik sampai akhirnya ia mengatakan, "Rick, kamu percaya nggak sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam pada Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam artinya ada pocong di dekat sini, Mar." Akhirnya Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Mar, desa ini gak beres. Ayo pergi saja. Testismu sudah gak apa-apa kan?" Mendengar itu, Damar kemudian juga mengatakan, "Rick, sepertinya Simba..." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah mengintip. "Rick, ayo kita pergi saja dari sini." "Onopo?" "Di jendela, Rick, di jendela." Damar menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simba. Erik pun kaget. Saat itu juga Erik langsung mengemasi barang bawaannya diikuti Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simba berdiri. Wajahnya menatap Damar dan Erik bergantian. "Mau kemana, nak?" Damarlah yang pertama maju. "Bah, mohon maaf, kami mau pulang." "Pulang kemana?" "Ke rumah saya sendiri lah, Mbah," jawab Damar. Simba awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Erik dan Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu sudah sembuh kah, nak?" Damar terdiam lama. Di sini Erik yang kemudian maju. "Sebenarnya jenengan itu siapa, Mbah?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Erik dan Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Desa Gondo Mayit," kata Simba dengan langkah tertati mendekati Erik dan Damar yang beringsut mundur. "Sesiapa yang sudah masuk ke sini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya," kata Simba. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih kembali terdengar. "Kalian mendengar suara itu, nak? Tahu artinya?" Simba bertanya. Erik dan Damar masih menjaga jarak dari langkah Simba. "Pocong." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Erik dan Damar tidak enak. Dan benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Yang jadi masalah adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu ini pun serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simba tertawa semakin keras. Nyali Erik dan Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seolah-olah kejadian itu seperti mimpi. Suara-suara itu mengisyaratkan suatu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simba yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah. Dengan mata mendelik melotot ke arah Erik dan Damar, Simba mulai merangkak. Kedua kaki Simba seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya, Simba terus mendekat. Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Erik hanya terdiam sambil meracau, "Jancuk kon, jancuk kon." Di saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Erik dan Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara ramai yang dari tadi menciutkan nyali Erik dan Damar perlahan sirna. Di belakang ada pintu, Rick,
teriak Damar. Mereka pun bergegas lari ke pintu tersebut, dan Simbah masih berusaha mengejar. Sambil berlari, dilihatnya kotak yang tadi dilihat oleh Damar. Namun, segera ia tepiskan pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Sesampainya di halaman belakang, yang pertama mereka lihat adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Erik yang menciumnya. Ikut aku, Mar. Entah terjepit atau apa, Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Dan benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Erik meyakinkan Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik, apa ada hubungannya? Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan. Damar masih berpikir sampai ia baru tersadar jika di tempat mereka berdiri mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon banyak pasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Damar dan Erik terdiam, berdiri mematung. Lalu Damar mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Krungu apa ora, Rik? Krungu apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Erik baru paham. Kuburan, Mar. Tali pocong di mayat yang dikuburkan belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Rik, kuburannya ndo endi? Neng kono, Mar. Erik pun menjawab. Lalu aku pun bertanya pada Erik dan Damar, itu ngapain pocong yang ngikutin? Damar menatapku, mencoba berpikir sebelum berucap. Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Damar. Erik seperti mengiyakan ucapan Damar. Di tengah gelapnya hutan, Damar dan Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbunnya semak belukar dan naik turunnya tanah perjalanan, Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu. Kebanyakan dari pasak tersebut sudah lapuk tanpa ada tanda penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Disinilah keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka pun lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh, kini terdengar sangat dekat sekali. Sampai Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain halnya dengan Damar. Kini ia bisa mencium aroma sembujo yang sebelumnya hanya Erik yang bisa menciumnya. Wangi, kata Damar, sembari melihat ke sana kemari hingga Erik menunjuk sesuatu gundukan tanah. Gundukan tanah tempat pemakaman yang pernah Erik lihat. Mereka berdua mendekati pemakaman itu. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seorang sedang menggaruk-garuk tanah di sekitarnya. Banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu, teriak Erik.
Saat siluet itu melihatnya, "Lah, itu kan si Mbah," kata Damar. Bukan takut lagi, tapi Erik langsung lari meninggalkan Damar. Si Mbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya dengan jelas. "Jancuk, ada apa sih dengan hutan ini?" Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu. Padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wangkul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Damar yang mengikuti Erik dari belakang hanya mendengar sekelebat suara-suara meraung keras sekali seperti suara macan. Tanpa mempedulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin, mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya memandang mereka dengan tatapan curiga. "Kalian yang meninggalin KTP di pos 1? Mereka pun mengangguk. Damar dan Erik akhirnya bertemu dengan petugas jaga. Si petugas jaga menceritakan, sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Erik dan Damar pun terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang sadar bila sudah 2 hari berada di desa mayit tersebut. Bodoh, kalau mau naik ke gunung ini, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat sana, kata si penjaga kepada Damar dan Erik. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Erik dan Damar hanya diam mengangguk. Pasrah dan bingung bercampur, mereka pun tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Erik dan Damar bergantian. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Damar dan Erik terdiam lama. "Masih hidup ya kalian-kalian ini?" Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. "Sudah, ceritakan saja kemana kalian selama 2 hari ini," kata si bapak sambil meminum kopinya. "Pak," kata Damar, "ada desa ya Pak di sini." Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. "Ada," kata si bapak. Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, "Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak," kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. "Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki ke sini?" Erik dan Damar mengangguk bersamaan. "Syukur," kata si bapak. "Dulu sudah terkenal, banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu. Sebuah pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini adalah Desa Gondo Mayit." Hembusan asap rokok membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. "Untungnya, kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang," kata si bapak melanjutkan. Erik dan Damar saling memandang satu sama lain. "Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang?" Di sini, Damar awalnya bingung, dan akhirnya dengan dibantu Erik, Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali. Si bapak menginstruksikan agar Damar tidur telentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu.
Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Damar. Ajaibnya, testis yang membesar perlahan kembali normal. "Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya," kata si bapak. Setelah percakapan itu, Damar dan Erik berpamitan pulang. Saat mulai fajar menyingsing, Damar yang pertama pergi. Ketika Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak bertanya dengan wajah penasaran. "Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya?" Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, "Sarti." "Sarti," kata Erik mengulangi. "Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini." "Simbah ini manusia dong, Pak?" tanya Erik lagi. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Erik mengambil kesimpulan cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin kejadian dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa tersebut. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat kita, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Setelah selesai mendengar cerita mereka, satu hal yang aku pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat aku harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.